Saya melihat lokasi ini ya sudah mulai hancur, sudah mulai berantakan, dan tidak bisa aku pungkiri juga masuk lokasi ini. Walah, ya Allah, astagfirullah. Kok bergerak-gerak sendiri, Rek? Loh. Kayu itu loh, bergerak-gerak sendiri dia. Nah, udah diam dia. Jadi di sini ada satu deret bangunan yang memanjang, dan bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan, teman. Aku memasuki area lokasi ini juga sedikit merasakan getar. Kaget aku. Seperti ada suara. Seperti ada suara ya. Suara gitu ya, teman-teman. Hantu Elisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Virga dimanapun yang sedang berada, dan kembali lagi ya. Malam hari ini saya sudah berada di salah satu tempat ya di Jawa Timur, tepatnya di sebuah bangunan Belanda yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Teman-teman, di tempat ini sering beberapa orang ya melihat penampakan sosok perempuan noni-noni Belanda, dan hantu Elisa merupakan sebuah penamaan yang diberikan oleh orang-orang ya yang berada di depan bangunan ini, yang beberapa kali melihat sosok noni Belanda tersebut. Tidak diketahui nama aslinya siapa, tapi penamaan hantu Elisa ini merupakan penamaan ya yang diberikan oleh warga masyarakat di sekitar sini, karena beberapa kali mereka melihat sosok-sosok noni Belanda. Teman-teman, dan aku cukup tertarik ya untuk eksplor lokasi ini dengan berbagai cerita yang saya dapatkan. Teman-teman, langsung saja ya kita untuk melihat bangunan ini sebenarnya seperti apa. Dan kalau aku perhatikan memang sudah parah sih ya, udah rimbun banget sih di bagian depannya. Tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita eksekusi explore. Oke Google, jam berapa sekarang? Sekarang pukul 23.35. Di depan bangunan Belanda ini ya sudah dipenuhi dengan pohon yang sudah rindang banget, teman-teman, dan ini menurut aku cukup memberikan suasana yang berbeda ya di lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Jadi ini adalah sebuah bangunan Belanda yang sudah terbengkalai puluhan tahun dan disebut-sebut sebagai sarang hantu Elisa. Kenapa? Beberapa orang ya yang melihat ke dalam lorong bangunan ini sering nampak atau beberapa kali nampak sosok noni-noni Belanda ya di depan pintu biru yang saya sorot tersebut. Memang lokasi ini persis di pinggir jalan raya, dan di depannya sini memang terdapat beberapa lapak pedagang gitu ya bosku. Jadi kondisinya seperti ini dengan cerita-cerita yang ada, aku sih cukup tertarik ya, ingin melihat sebenarnya bangunan ini seperti apa gitu loh. Dan memang kalau aku perhatikan, ini bangunan sudah benar-benar mulai hancur, teman-teman. Ini benar-benar original bangunan Belanda ya. Plafonnya kalau aku perhatikan terbuat dari anyaman bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangunan yang kita masuk ini memiliki beberapa ruangan-ruangan yang aku sih melihatnya ya, ruangan-ruangan yang berada di sepanjang bangunan ini ukurannya sama, teman-teman. Waduh, banyak banget ya kelelawarnya yang berterbangan, teman-teman. Kemudian di bagian sini plafonnya pun juga terbuat dari anyaman bambu gitu ya, khas banget bangunan-bangunan Belanda tempo dulu. Aku melihat bangunan Belanda seperti ini ya, terus terang sangat suka banget. Kenapa? Karena bangunan-bangunan Belanda seperti ini ya selalu menyisakan banyak cerita yang berkaitan dengan sejarah bangsa ini. Aku belum mulai merasakan sesuatu yang bikin aku ngeh gitu ya, untuk merinding pekat, tapi saya malah merasakan sesuatu yang sedikit panas ya. Rumor ataupun cerita ya hantu Elisa memang beberapa kali terlihat di depan pintu yang sebelah kiri sendiri ya. Di depan itu teman-teman, karena di depan persini terdapat sebuah lorong yang menuju akses keluar masuk dari bangunan ini, dan di depannya itu merupakan area jalan raya. Jadi orang-orang yang melihat lokasi ini terkadang memang konon katanya ya melihat sosok perempuan tersebut gitu loh. Memang kalau saya perhatikan ya keseluruhan di bekas bangunan Belanda ini tidak ada satupun lampu yang diberikan. Saya coba matikan senter ya. Jadi ini benar-benar gelap gulita, teman-teman, nggak ada sesuatu apapun ya yang bisa kita lihat gitu loh, tanpa penerangan. Wow. Saya memakai cahaya yang coba saya redupkan ya, untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin saya cari gitu loh. Saya itu sebenarnya juga bukan pemburu hantu teman-teman, tapi jika ada cerita-cerita yang berkaitan dengan sebuah keberadaan bangunan yang terbengkalai, itu menimbulkan sebuah rasa keingintahuan yang sangat tinggi ya, khususnya bagi saya sendiri. Kemudian kalau aku perhatikan ya, bangunan ini kok sepertinya tidak ada bedanya gitu dengan bekas rumah sakit ya yang pernah saya explore dan lokasinya berada di Mbabat, Lamongan ya. Ini benar-benar bangunan Belanda sih. Saya coba masuk ke sini. Ini apaan ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya merasakan sesuatu yang berbeda ya di ruangan ini. Bulu kuduku mulai merasakan mengkorok ya. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Saya mendengarkan seperti suara malah ya. Seperti suara yang bergebrak teman-teman. Namun nggak keras ya. Berasal dari yang saya sorot. Ya Allah, aku masuk bangunan ini ya. Tidak bisa kupungkiri, awakku lumayan redek juga. Ada sesuatu yang bertabrakan sepertinya dengan diri saya ketika saya berada di sini.
baiklah, kita coba lanjut explore ke sisi yang lain teman-teman, untuk masuk ke bangunan inti ya di situ. Aduh, jalannya rek, mana ini jalannya ini? Jadi di sini ya, sosok noni-noni Belanda yang beberapa orang lihat dari bangunan ini. Ini ada sebuah pintu yang bercat biru ya, yang sudah lusuh kalau aku perhatikan catnya. Beberapa orang melihatnya di sini. Saking seringnya ataupun beberapa kali orang melihat sosok penampakan noni Belanda di depan pintu ini, sehingga beberapa orang tersebut ya menamai penampakan hantu noni Belanda ini dengan hantu Elisa. Ini kalau saya perhatikan ya udah mulai runtuh ini teman-teman bangunannya ya. Saya seperti mendengar suara gebrak menggebrak ya dari arah yang saya sorot gitu loh. Coba kita ke sana teman, mencari aksesnya aja. Lewat mana ini? Di sini ada pintu tua. Bisa nggak kita buka ini? Wah, nggak bisa ya. Area hantu Elisa itu berada di arah yang saya sorot ya. Kita coba explore ke sisi yang lain ini, teman-teman. Waduh, lewat mana ini? Wow. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku di sini mulai mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan tembus kemana ini? Oh, jadi di sini langsung tembus ke area paling belakang, teman-teman. Dan ini udah nggak bisa kita akses ya. Udah segila ini gitu tempat ini. Astagfirullah. Saya melihat lokasi ini ya sudah mulai hancur, sudah mulai berantakan, dan tidak bisa aku pungkiri juga masuk lokasi ini. Walah, ya Allah, astagfirullah. Kok bergerak-gerak sendiri, Rek? Loh. Kayu itu loh, bergerak-gerak sendiri dia. Nah, udah diam dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lokasi ini, Rek. Aku di sini benar-benar menemukan titik ya yang merinding sangat. Bisa dibilang mengkorok ya, bosku. Aku melihat ya tadi itu. Ini tuh bergoyang terus ya.
Tapi ketika saya mendekat dia berhenti. Ini ya, teman-teman. Ini real ya. Bener-bener ini sangat real. Sangat nyata banget. Di sini diam gitu loh. Ketika saya berada di titik yang saya sorot situ ya, di depan pintu, dia bergerak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tian. Di sini ada ruang toilet saja rupanya. Jadi kemewahan bekas bangunan ini bisa kita lihat ya dari plafon-plafon yang seperti itu, teman. Dan aku menunggu itu kok tidak bergerak lagi gitu ya. Tadi bergerak loh dia. Lokasi ini cukup keren ya. Karena bangunan-bangunan Belanda seperti ini, teman, aku selalu suka ya. Karena yaitu sesuatu yang tersimpan di dalam bangunan-bangunan Belanda ini bisa dibilang energinya itu tetap ya. Menyimpan sesuatu yang bikin kita itu menarik untuk merasakannya gitu loh. Kita bisa tembus di sini rupanya. Jadi di bagian belakang ini terdiri dari beberapa ruang toilet saja sih. Kemudian tembus ke arah sana ini sebenarnya. Menuju ke bangunan yang berada di sebelahnya. Teman-teman. Ya Allah. Jadi yang saya sorot tadi ya, dia bergerak-gerak sendiri, tapi sampai dengan saat ini wes gak ubah maneh gitu loh, dalam arti wes gak tidak bergerak lagi, diam saja dia. Tapi ketika saya berada di sini, di titik awal aku masuk, bergerak sendiri dia. Teman-teman, kita lanjut explore saja ya. Waduh. Titian lokasinya mantap ya. Apalagi di dalam bangunan itu benar-benar keren. Oke, teman-teman, kita coba masuk ya ke dalam bangunan inti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Titian senterku kayak iso diuripno rek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan rek sih rek. Ada suara di belakangku rek. Ada suara lemparan. Gila. Aku mau mereview tempat sinoni Belanda ataupun hantu Elisa ini, tiba-tiba swenterku matek mati ya. Kita coba masuk. Berupus gini nih. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dan memang benar ya, seperti yang sudah aku ceritakan di depan, bangunan ini sama persis ya dengan bekas rumah sakit yang berada di Mbabat, Lamongan, yang dulu aku eksplor lokasinya juga cukup parah bangunannya, namun ukurannya sama ya. Jadi kotak yang seperti ini saja, di depan sini nggak ada ruangan gitu ya, kanan dan kiri hanya jendela besar sih. Di tempat tersebut dulunya juga seperti itu. Kemudian di arah yang saya sorot ini juga terdapat beberapa ruangan begitu. Kemudian di bagian belakangnya juga tidak ada ruangan lagi ya, di samping kanan dan kirinya. Jadi ruangannya hanya 1, 2, dan 3, 4 ya teman-teman. Sama persis ini, serius. Aku nggak tahu apakah orang-orang Belanda dulu bangunnya itu dengan
model dan bentuk yang sama seperti ini di beberapa tempat mungkin ya. Karena aku melihat bangunan yang sama itu di beberapa tempat juga gitu loh. Astagfirullahaladzim. Aku mengkorok rek masuk bangunan ini, serius. Saya melihat sesuatu ya dari sini rek. Walah. Ternyata di sini ada beberapa bangunan lagi yang masih memanjang ya. Waduh, ini aksesnya lewat mana ini, bosku? Oh, ini ya. Ini tuh termasuk bangunan baru sih kalau aku perhatikan. Tapi memanjang ke sana, nggak tahu. Ini aksesnya lewat mana ya? Waduh, ya Allah. Memang bangunan Belanda ya identik dengan pilar-pilar yang sangat besar di atasnya, kayu-kayu yang melintang. Yang saya sorot itu ukurannya cukup besar, teman. Namun aku berada di bangunan ini ya, benar-benar aku mengkorok rek. Di sini ada sebuah pintu dan ini pintunya ini seperti masih juga pintu original ya, bikinan Belanda, teman. Karena pengancingnya ataupun penguncinya itu masih terbuat dari kayu seperti ini ya. Ini bisa dibuka rek. Astagfirullahaladzim. Oh, bisa ini. Ya Allah. Iya bener rek. Jadi bangunan ini sama ya dengan bekas rumah sakit yang berada di Babat. Dulu aku explore juga, lokasinya kurang lebih seperti ini bosku. Ukurannya, kemudian model bangunannya ya. Ini nek wong Jawa ngarani belejet nyel gitu ya. Dalam artian identik banget gitu loh. Serius. Ya Allah. Lokasinya benar-benar mantap ini rek. Oh, jadi bangunan tadi itu ya, itu bisa kita akses lewat sini ternyata. Aku tadi ketika berada di dalam ya, dari jendela ini, aku seakan-akan melihat ada sesuatu yang melintas dari lorong ini ya, dari arah sana ke arah sini. Waduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi di sini ada satu deret bangunan yang memanjang dan bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan, teman. Aku memasuki area lokasi ini juga sedikit merasakan getar. Kaget aku. Seperti ada suara. Seperti ada suara ya. Suara gitu ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini hanya dibiarkan kosong saja, teman. Gak ada apapun di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini dengan beberapa interaksi-interaksi yang kalian berikan merupakan sebuah kehormatan ya. Coba saya ingin mendapatkan lagi sambutan kehormatan ya dari kalian semua yang ada di sini.
Ternyata bangunan ini cukup besar, teman-teman. Nggak aku sangka ya. Saya kira bangunan inti saja, tapi di bagian sisi yang lain masih terdapat bangunan. Astagfirullah. Ada suara pergerakan ya, persis di belakang saya. Hello. Sepertinya saya mendapatkan beberapa sambutan-sambutan kecil ya di bangunan ini. I like it. Adakah sesuatu yang bisa saya dengar lagi, ataupun mungkin di antara kalian ingin hadir di hadapan saya? Saya sedang menunggu karena tadi ya aku melihat sesuatu itu yang melintas ya dari arah yang saya sorot, teman, dari arah jendela besar itu ya, dari sana ke sini gitu loh. Walah, suara tikus, rek, kaget aku. Tak kira suara apa. Baiklah sobat, kita kembali lagi ya ke bangunan intinya. Jadi kalau saya bikin terang ya, kondisi bangunnya seperti ini, teman. Ini benar-benar udah, waduh, tanaman rambatnya ya udah parah banget ya. Di bagian belakang ini udah full dengan belukar yang seperti ini, dan hanya terdengar hewan-hewan malam ya yang bisa kita dengarkan nyanyiannya gitu loh. Baik, kita menuju ke bagian tengah dari bangunan ini lagi ya. Kita bikin redup saja, teman. Kenapa sih saya bikin redupin seperti ini? Beberapa teman terkadang tanya ya, ngapain mas senternya kok diredupin segala gitu loh. Ya biar kita bisa mendapatkan sebuah aura yang lebih tajam, teman ya. Dengan pencahayaan yang minim itu kita lebih bisa merasakan feel-nya gitu loh. Oke sahabat, mungkin akan saya akhiri dengan baca sholawat saja ya di bekas bangunan Belanda yang terbengkalai ini. Waduh, kalau perhatikan di bagian atasnya, teman, wah, luar biasa banget ya. Ini bangunan-bangunan yang seperti ini, astagfirullahaladzim. Bangunan-bangunan yang seperti ini tetap saja ya, bangunan-bangunan yang saya suka gitu loh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Astagfirullahaladzim. Terdengar 2 kali benturan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil adim
wa miqdarihil adim. Teman-teman, ketika kita di awal baca sholawat ya, langsung terdengar 2 kali benturan yang cukup keras ya, yang berasal dari dalam salah satu kamar, dan benturan ini aku dengarkan di sini ya 2 kali ketika kita berada di titik ini gitu loh, berada di sini teman, cukup keras ya. Baik, aku cukup suka ya eksplor lokasi ini teman-teman. Kita keluar dari area ini ya, sudah hampir setengah jam kita eksplor lokasi ini. Keren sih lokasinya, serius. Aduh ya Allah. Di sini ya titik hantu Elisa tersebut yang beberapa orang melihatnya ya dari lorong depan sana teman. Nah di sana ya, di sana itu udah jalan raya gitu loh. Oke teman-teman, demikian tadi ya eksplor kita di sebuah bangunan Belanda yang terbengkalai ya, yang berada di wilayah Nganjuk, Jawa Timur ini teman-teman. Dan aku cukup suka ya eksplor lokasi ini karena aku mendapatkan feel ya yang bisa aku rasakan begitu. Aku bisa berdansa dengan sisa-sisa energi ya yang tersimpan dari bangunan ini. Namun dibalik cerita-cerita yang seperti hantu Elisa tersebut ya, itu yang sebenarnya melatar belakangi saya cukup tertarik eksplor lokasi ini. Tapi setidaknya lokasi ini cukup keren, cukup mantap begitu ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.